pada saat ini. Hari ini kita bisa berkumpul dalam anugerah Tuhan, berbeda-beda tapi bisa sama-sama, khususnya PGPI Provinsi, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia Kalimantan Tengah. Telah hadir bersama kita Bapak Ketua kita, Bapak Pendeta Dr. Andes PL Sinaga MA/MTH sudah hadir buat kita, dan Sekretaris kita, Sekretaris Daerah, Bapak Pendeta Dr. Sahat Sirait sudah hadir, dan bersama juga Ketua PGPI Kota, Bapak Pendeta Dodi Ramosta STH, dan beserta Bapak Dr. Yosef Surah, beserta Bapak Pendeta Martin MTH sudah hadir buat kita. Kita sudah tadi ngopi sampai habis kopinya gitu ya, karena semakin asiknya kita membahas. Tapi kita ingin, maksudnya teman-teman hamba Tuhan, kita ini tubuh Kristus, katanya kita ngaku tubuh Kristus, pasti bisa sama-sama lah walaupun berbeda. Dengan kasih mohon izin Bapak Pendeta Dr. PL Sinaga boleh menyampaikan apa pesan dan harapan untuk PGPI Provinsi khususnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau Tuhan boleh mengumpulkan kita pada saat ini dan berbincang-bincang untuk kemajuan pelayanan PGPI di Provinsi Kalimantan Tengah, baik di kota dan di kabupaten. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita boleh ada di Kalimantan Tengah ini. Suatu harapan, yaitu dengan adanya PGPI ini, ialah supaya kita tetap bersatu. Tetap kita, saudara sekalian, tidak akan pernah goyah memberitakan kebenaran firman Tuhan dan keselamatan, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Kita tetap bersatu, sehati sepikir untuk saudaraku sekalian memenangkan, yaitu Kalimantan Tengah ini penuh kemuliaan Tuhan. Itulah pengharapan daripada PGPI. Untuk itu kita mengamalkan persaudaraan. Boleh berbeda, tetapi satu pandangan, satu gerak untuk memuliakan Tuhan di Kalimantan Tengah ini. Karena dengan adanya sesuatu perpecahan, tidak mungkin pembangunan dapat dilakukan. Kan firman Tuhan juga berkata dalam Yeremia 29 ayat 7, kita berkewajiban untuk berdoa buat kota kita, buat provinsi kita, buat bangsa kita, untuk kita boleh bersama-sama, yaitu damai, sejahtera, kesatuan dan persatuan. Orang-orang Kristen pada umumnya harus berfokus kepada damai, kasih, dan persatuan. Itulah yang harus diamalkan kita. Dan saudara-saudara yang tergabung dalam PGPI ataupun di luar PGPI, mari kita bersatu tetap memuji memuliakan Tuhan, tidak memandang perbedaan, tetapi perbedaan dipersatukan adalah indah di hadapan Tuhan. Dan kita berangkat dan maju terus supaya Tuhan menyiapkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, karena kita dipilih oleh Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik, damai sejahtera, dan membawa orang ke dalam damai sejahtera. Tidak perlu ada permusuhan, tidak perlu kita ada yaitu pemikiran kepada orang lain. Yang penting kita berdoa dan menyerahkan Indonesia, bahkan Kalimantan Tengah di mana kita ada, ke hadapan Tuhan. Harapan kita tetap bersatu, bersukacita, damai sejahtera, saling menyapa satu sama lain, dan mengamalkan kasih di dalam organisasi kita PGPI Kalimantan Tengah. Tuhan memberkati saudara. Camkanlah ini walaupun sepatah dua kata, tetapi berarti dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Luar biasa itu harapan dari senior kita juga, sesepuh kita untuk PGPI Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, mungkin ada hal yang ingin juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Sahat Sirait. Ya, ada yang mau disampaikan atau Pak Dr. Yosef Surah mau sampaikan sesuatu, boleh silakan. Pak Sahat lah duluan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, tentunya kita bersyukur bahwa PGP ini sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan PGP ini kita jadikan suatu wadah di mana aliran-aliran Pentakosta kita bisa bersama-sama membangun tubuh Kristus.
dan di dalamnya kita bisa bergandengan tangan, kita bisa menyatukan visi misi kita, dan terlebih lagi kita bisa lewat wadah PGP ini lebih banyak lagi menjangkau jiwa bagi kerajaan sorga. Harapan kita PGP Kalimantan Tengah menjadi aras yang menjadi role model bagi aras-aras yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, itu harapan kita PGP. Karena sampai saat ini PGP Kalimantan Tengah cukup berjalan eksis dengan program-program yang sudah ada. Oh ya. Ya, demikian dari kita. Oke Pak, sedikit info Pak, kira-kira kisaran berapa kita untuk gereja kita PGPI Provinsi? PGP Provinsi Kalimantan Tengah yang terdaftar saat ini ada sekitar 18 sinode. 18 sinode ya? Ya, yang bergabung di aras PGP Kalimantan PGPI. Tengah. Oke. Ya. Ya, dengan jumlah jemaat kalau kisaran? Ya. Kalau jumlah jemaat kita yang kita sempat data sekitar 48.514 jiwa. 48.000 di Kalimantan Iya. Tengah Pak, ya? Dengan jumlah gereja sekitar 920. 920 gereja. Iya, gereja. Di bawah aras PGPI. Di bawah aras PGPI. Oke. Ya. Jadi kita lebih kurang sekitar 18 sinode. Iya. Ya. Ya ini perlu diketahui kita bersama gitu, bahwa kita ini tetap bersemangat, banyak kita rupanya gitu ya. Iya. Ya, kita. Terima kasih Pak Sahat. Mungkin Pak Yosef mau sampaikan sesuatu pada kita. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Jadi sebagai salah satu aras gereja di Kalimantan Tengah, Ya. PGP juga merupakan wadah atau lembaga yang menjadi mitra dari pemerintah Ya. dan juga menjadi wadah bagi kita kalangan Pentakosta untuk menyuarakan suara kita kepada pemerintah, Ya. sehingga pemerintah dapat mengerti, mengetahui apa yang menjadi kerinduan kita, khususnya di Kalimantan Tengah, sehingga keberadaan kita sebagai gereja dalam aliran Pentakosta sungguh-sungguh membawa dampak bagi provinsi kita ini, dan kita bisa melihat jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Jadi dengan keberadaan kita dan dengan semangat persatuan dan kesatuan di wadah kita ini, kita yakin kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin, amin. Saya pikir itu kerinduan dan harapan kita. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Yosef. Ya, jadi pada umumnya orang tahu hanya PGI ya. Padahal kita juga aras besar ini PGPI ini juga berdampak luar biasa juga untuk Kalimantan Tengah khususnya. Ya, ada 48.000 ya 48.000. warga jemaat kita. Ya. Gitu. Mungkin Pak Pendeta Martin mau sampaikan sesuatu tentang PGPI Provinsi dan PGPI Kota. Silakan. Nanti Pak Dodi kan sebagai ketua PGPI Kota nih mau sampaikan nanti pesan. Silakan Pak Martin duluan. Haleluya. Jadi yang saya ketahui bahwa selama saya berada di aras PGP ini, Ya. yang saya bisa lihat bahwa aras PGP ini adalah sebetulnya pemersatu. Pemersatu. Salah satunya lewat kumpul-kumpul ngopi Ya, ini bersama. kopi-kopi seperti ini adalah salah satu Sering-sering Pak ya. sering-sering lah sebetulnya seperti ini. Dengan adanya perbedaan, dengan adanya pertemuan seperti ini, hilang perbedaan itu. Oh, iya. Ya. Karena Pak, kita sudah masuk, kita sharing bersama. Inilah wadah PGPI sesungguhnya. Oh, iya. Kalau tidak seperti ini bukan wadah PGPI maksud saya. Tapi dengan seperti ini, inilah wadah PGPI yang harus kita bangun terus menerus. Yang pada akhirnya yang berbeda itu menjadi kurang perbedaannya. Iya, iya, Oh iya. ternyata PGPI bukan seperti itu, karena mereka mungkin lihat dengar di luar sana, tidak pernah berjumpa kan begitu. Tapi dengan berjumpa tahu visi dari Iya. ketua kita provinsi, tahu visi dari ketua kita kota. Oh ternyata PGPI seperti ini. Akhirnya mereka yang dulunya tidak antusias mulai punya semangat untuk mensupport bersama-sama dalam PGPI. Itu mungkin yang bisa Semangat saya. kebersamaan. Pak Martin ini pemersatu kita juga ini. Silakan Pak Ketua, Bapak Pendeta Dodi mau sampaikan ya untuk khususnya PGPI Kota lah. Iya, baik. Terima kasih. Ini bangga sekali saya duduk sore hari ini ngopi sore ya. Iya. Karena teman-teman ngopi ini senior dan dokter-dokter gitu ya. Secara akademisi ini orang-orang yang luar biasa gitu ya. Biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar ngopi Pak. Jadi kalau PGPI Kota itu sesuai dengan
hasil rapat kemarin dan bimbingan arahan dari Bapak Ketua Provinsi bahwa kita sekarang ini bagaimana caranya untuk bisa ada kebersamaan terlebih dahulu. Kebersamaan gereja-gereja yang ada di Kota Palangkaraya dan kemudian membangun hubungan dengan pemerintah, membangun hubungan. Karena gereja itu sebenarnya seharusnya bisa juga mewarnai politik kita kan begitu ya, supaya suara kenabian gereja itu bisa didengar sama pemerintah. Dan kita juga bisa menyampaikan aspirasi gereja tentunya, agar pemerintah juga melihat, memandang kita bahwa kita juga berperan di dalam membangun masyarakat, khususnya dalam keimanan gitu ya. Dan selain membangun hubungan dengan pemerintah, juga PGPI Kota itu sekarang punya program bagaimana memperlengkapi gereja-gereja, seperti bagaimana sih terhadap anak-anak sekolah minggu, memperlengkapi guru-guru sekolah minggunya, ya, dan kegiatan-kegiatan talk show yang seperti ini yang menjawab kebutuhan-kebutuhan persoalan-persoalan sosial, narkoba, judi, perceraian, begitu ya. Ini akan terus diselenggarakan oleh PGPI Kota Palangkaraya, gitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa dikerjakan jika kita bersama, seperti pesan Bapak Ketua kita selalu, utamakan kesatuan, kesehatian, kebersamaan kita. Nah, itulah yang sedang kita kerjakan saat ini. Terima kasih, Pak. Siap, mantap sekali ya. Memang semangat kebersamaan, beda-beda tapi bisa sama-sama gitu. Ya, salah satunya selain bisa kumpul di atas PGPI, mungkin kumpul ya tempat ngopi ini bisa mengumpulkan kita bersama. Ya, terima kasih bapak-bapak yang luar biasa. Ya, memang kita juga PGPI ya, tubuh Kristus ya. Ya, jangan lupa ada Kristus kepala yang utama, itu dia, arahnya sama semua lah. Ya. Memang ada banyak hal yang kita bahas, mungkin tidak bisa saat ini, tentang tadi equipping, bagaimana memperlengkapi gereja, bagaimana memperlengkapi generasi, banyak hal, dan kemudian bagaimana kita menangkal atau mengantisipasi, bagaimana kita memberi jawaban terhadap ajaran-ajaran sesat di masa-masa kini, itu penting sekali. Silakan Pak Dodi. Ada salah satu yang ingin saya sampaikan juga, bahwa mungkin melalui media ini juga nanti teman-teman di dewan ya yang menonton ataupun di government bisa ini, karena ada laporan-laporan dari masyarakat, jemaat-jemaat kita, khususnya itu yang ASN maupun yang pelajar-pelajar anak-anak kita, bahwa sering diselenggarakannya kegiatan itu pada hari Minggu. Nah, itu dia. Di saat waktunya kita beribadah. Nah, kita berharap pemerintah kota, provinsi juga mungkin bisa membatasi hal-hal seperti ini, agar supaya kita bisa, anak-anak bisa ikut ibadah, ya, pegawai-pegawai negeri juga di jam-jam ibadah kita janganlah maunya membuat kegiatan yang diwajibkan hadir gitu kan. Ini kan poinnya kan kurang baik untuk kekristenan. Ya, itu harus disampaikan ya Pak ya. Nah, ini rencana kita akan menghadap ke dewan untuk menyampaikan ini. Cuman sekarang kita sedang menghimpun data dulu Pak, kejadian-kejadiannya di mana aja. Nah, supaya nanti kita akan berdasarkan data dan fakta ya, maju ke dewan. Gitu Pak Esra, ini perlu pendeta-pendeta bisa kasih informasi ke PGPI ini jika masih ada kegiatan di hari-hari Minggu dilaksanakan. Makasih Pak. Iya, mungkin Pak Sinaga dia sampaikan. Iya. Ya, silakan Pak. Itu sungguh saya mendukung itu apa yang dikatakan oleh Ketua PGPI Kota. Itu kita harus perlu bersuara, ya, menyampaikan hal-hal. Karena kita ini adalah seorang hamba Tuhan, karena kita ini adalah melayani masyarakat, melayani Kristen khususnya, kita minta kepada DPR dan pemerintah supaya kiranya anak-anak sekolah itu janganlah dibuat prakarya atau apapun pada hari Minggu, tepat itu waktu kebaktian. Dan juga pegawai-pegawai negerinya supaya mereka khusyuk untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhannya. Itulah yang kita kerinduan. Tapi sementara untuk itu kita menghubungi DPR dan juga nanti pemerintah, tapi kita kumpulkan datanya dulu supaya itu mendapat perhatian daripada pemerintah.
karena bangsa kita ini adalah bangsa yang bertuhan. Ya. Pancasila, yaitu memberikan kebebasan untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Itulah yang dikatakan oleh tadi, saya sangat mendukung itu Ketua Kota, supaya kita bersama-sama tidak yaitu berlawanan arah dan sama-sama menyampaikannya kepada pemerintah. Apa yang ada yang apa yang harus kita sampaikan kepada mereka Ya. untuk kelangsungan penyembahan, pemujian kepada Tuhannya masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak-Bapak pendeta, ya para pemimpin gereja khususnya di PGPI provinsi dan kota, ya luar biasa. Dan kita harus menyampaikan suara kenabian, suara kebenaran. Kita harus branding diri kita tentang kebenaran. Berita hoax saja dengan mudah di-sharekan. Kenapa kebenaran kita tidak berani? Nah ini juga saya mengimbau, kita juga sebagai hamba Tuhan mengimbau, ayolah kebenaran terus kita sampaikan. Walaupun tidak populer, walaupun tidak disukai, saya percaya Tuhan bela kita kalau itu benar. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Tuhan memberkati. Ya, lain kali kita ngopi bareng lagi. Ya, Tuhan memberkati. Salam sehat.